Halo, perkenalkan nama saya Sylvia Dahasi Kumbang dari kelas Pendidikan Matematika 1. Kali ini saya akan membahas video pembelajaran persamaan diferensial lanjut. Metode numerik dalam menyelesaikan persamaan diferensial orde pertama, yaitu metode Euler. Adapun bahasan yang akan saya jelaskan dalam video pembelajaran kali ini, yang pertama, pengertian metode Euler. Yang kedua, rumus metode Euler. Yang ketiga, contoh soal. Yang pertama, pengertian metode Euler. Metode Euler yaitu jika diketahui suatu persamaan diferensial orde pertama dan suatu nilai awal y x0 sama dengan y0, maka untuk menentukan nilai y untuk x dapat digunakan dengan menggunakan metode Euler. Adapun rumus awal dalam menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan metode Euler yaitu y n tambah 1 sama dengan yn ditambah hf xn yn. Sehingga y n tambah 1 sama dengan yn ditambah hy aksen n. Y aksen n itu sama dengan f xn yn. Yang kedua, rumus metode Euler. Perlu untuk diingat dalam menyelesaikan soal-soal persamaan diferensial dengan menggunakan metode Euler. Yang pertama, rumus dari metode Euler itu sendiri. Yang kedua, kita harus menentukan nilai n-nya. Nah, yang selanjutnya, yaitu kita juga menentukan nilai h-nya. Namun, terkadang nilai h ini dapat diketahui dari soal. Jadi, di dalam soalnya sudah ada nilai h-nya, maka kita tidak perlu mencarinya. Yang ketiga, contoh soal. Carilah y 0,5 untuk y aksen sama dengan 2x, di mana y 0 sama dengan 0, dengan menggunakan metode Euler, dengan h sama dengan 0,1. Maka di sini kita disuruh mencari nilai y dari y 0,5, dengan h yang sudah ditentukan, yaitu 0,1. Langkah pertama yang dapat kita gunakan dalam menyelesaikan persoalan tersebut yaitu kita menuliskan apa yang diketahui dari soal. X0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 0, H sama dengan 0,1. Maka Y aksen N sama dengan F xN YN. Sehingga Y aksen N 2xN. Lalu kita mencari nilai dari X. X1 sama dengan X0 ditambah H sama dengan 0 ditambah 0,1 sama dengan 0,1. X2, X tambah 1 ditambah H sama dengan 0,1 ditambah 0,1 sama dengan 0,2. 0,1-nya itu dari nilai X1-nya dan 0,1-nya juga dari nilai dari H-nya. Begitupun dengan X3, X4, dan X5. Sehingga X4 sama dengan 0,3, X4 sama dengan 0,4, X5 sama dengan 0,5. Selanjutnya kita menentukan nilai n-nya. Nah, dari x yang kita ketahui, kita juga bisa menentukan nilai n-nya. N-nya yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Yang pertama kita mencari nilai n sama dengan 0. Y1 sama dengan Y0 ditambah HY aksen 0. Y aksen 0 sama dengan 2x0 sama dengan 2 kali 0 sama dengan 0. 0-nya dapat dari mana? Yaitu dari nilai x0, maka 2 kali 0 sama dengan 0. Y1 sama dengan Y0 ditambah HY aksen 0, maka 0 ditambah 0,1 dikali 0, hasilnya 0. N sama dengan 1. Y2 sama dengan Y1 ditambah HY aksen 1. Y aksen 1 sama dengan 2x1 sama dengan 2 dikali 0,1. Nah, 0,1-nya juga ya diketahui dari nilai X1, yaitu hasilnya 0,2. Maka Y2 sama dengan Y1 ditambah HY aksen 1 sama dengan 0 ditambah 0,1 dikali 0,2. Hasilnya 0,02. Selanjutnya itu N sama dengan 2. Y3 sama dengan Y2 ditambah HY aksen 2. Y aksen 2 sama dengan 2x2 sama dengan 2 dikali 0,2.
maka hasilnya 0,4. Y3 sama dengan Y2 ditambah H Y aksen 2. 0,02 ditambah 0,1 dikali 0,4, maka hasilnya 0,06. N sama dengan 3. Y4 sama dengan Y3 ditambah H Y aksen 3. Y aksen 3 sama dengan 2X3 sama dengan 2 dikali 0,3 sama dengan 0,6. Y4 sama dengan Y3 ditambah H Y aksen 3. Maka Y3-nya 0,06 ditambah 0,1 dikali 0,6. Hasilnya 0,12. N sama dengan 4. Y aksen 4 sama dengan 2X4 sama dengan 2 dikali 0,4. 0,4-nya didapat dari X4 ya. Sama dengan 0,8. Y5 sama dengan Y4 ditambah H Y aksen 4. 0,12 ditambah 0,1 dikali 0,8. Maka hasilnya 0,2. Nah, di sini kita mencarinya hanya sampai N sama dengan 4. Tidak sampai N sama dengan 5 atau N sama dengan 6. Kenapa? Karena di awal tadi kita telah menentukan nilai N sama dengan sampai 4. Maka dari penjabaran itu dapat disimpulkan bahwa Y 0,5 itu sama dengan Y5 dan hasilnya sama dengan 0,2. Terima kasih, semoga video pembelajaran ini dapat membantu teman-teman.